bertahun-tahun lah, ya tahu mana yang enak mana yang enggak gitu. Sudah mulai kuning kayak gini mas? Cuma luarnya doang, ini lagi dalam itu. Ini tuh apa mas? Sisa kemarin yang mau disapuin yang baru. Sebanyak apapun gula, aku rasa kurang merendang. Ini untuk memperkuat aja. Bubur kacang hijau. Yang hobi begadang sampai pagi pasti kenal banget makanan satu ini. Karena warung burjo di kota-kota besar banyak yang buka 24 jam. Sohib yang pada doyan lembur lah. Nah, buat yang lagi lapar-lapar nanggung tapi males makan berat, bubur kacang hijau emang pas buat ngeganjal perut sementara waktu. Selain rasanya yang legit, kental, gurih, burjo ini juga mengandung berbagai macam gizi yang baik untuk tubuh loh. Tapi kalau mau dapetin kebaikan dari burjo, tetap ada syaratnya. Nggak boleh asal beli. Lah emang ada apa dengan burjo ini? Biar nggak ngulur waktu, langsung aja deh simak buser investigasi. Burjo rasa kutu busuk. Tunggu. Lah, ini acara baru mulai kok udah langsung belusukan ke pasar sih bro. Ada apa emangnya? Shh, mingkem aja deh dulu. Ini kita lagi ngintilin orang yang punya info agak-agak lain nih bos. Ayo lanjut nih. Kok Eka mencium something fishy ya? Entah ada yang nggak beres atau bahaya nih. Ya udahlah, ikutin aja. Si abang lagi mau beli apa tuh? Aduh, mana nggak kelihatan jelas juga dia belanja apaan. Udah ngibrit lagi masuk ke pasar lebih dalam. Doi ternyata melipir lagi ke salah satu toko. Kayaknya beli bahan-bahan kue deh. Detailnya ntar deh kita cari tahu. Kali ini meluncur ke lapak yang jualannya cuma satu produk doang. Apakah itu? Kelapa guys ternyata. Setelah traveling tak berujung di pasar, akhirnya si abang beres juga belanjaannya. Balik kanan ke markas sepertinya. Lewat info temen yang kenal sama si abang, satu tempat yang katanya jadi salah satu lokasi mangkal si abang. Kita lacak dah. A1 nih ternyata infonya. Si abang lagi ngelayanin pembelinya tuh. Belanjaan yang doi beli tadi emang jadi bentuk apaan ya? Nah, kebetulan banget lagi sepi pembeli. Yuk kita samperin. Pak, kalau bubur kacangnya berapaan Pak? Ada yang 3.000, ada yang 5.000. Yang 3.000 seberapa Pak? Ini yang penting. Ini juga 3.000. Ini 5.000. Oh, beda di ukuran aja ya berarti ya, Pak ya? Kalau yang 5.000 lebih banyak berarti? Lebih banyak. Banyak. Boleh lah Pak, yang ini aja Pak, yang 5.000. Yang 5.000 aja? Ya, nah 5.000. Mau beli apa? Hah? Mau beli apa? Yang bubur kacang aja. Bubur kacang? Ya. Ini bubur kacang bikin sendiri Pak? Bikin sendiri. Bikin di mana Pak? Ya di rumah. Oh di rumah? Ya. Dekat rumahnya atau jauh? Ya dekat. Dekat sih. Ya, dekat ya. Ini 5.000 ya Pak ya? Iya. Doi ngelepas burjo ke konsumen pakai harga yang nggak bikinnya kayak kantong. Murah sob. Cuma 3.000 sampai 5.000 doang, tergantung ukuran gelasnya. Ya, makasih Pak ya. Ada kabar gembira nih. Kita dikasih akses buat nonton proses bikinnya. Kunci dah yang beginian mah. Permisi Mas. Besokannya samperin deh ke rumahnya. Sesuai janji, kita boleh lihat step by step si abang bikin burjo yang nantinya bakal didagangin. Ini baru mau mulai Mas. Baru mulai. Ini bahan-bahannya udah komplit ya. Oh ini mau diapainin Mas? Mau disangrai dulu. Biar itu apa? Biar wangi. Oh memang harus disangrai ya Mas ya? Iya harus, biar wanginya keluar. Start awal, biji kacang hijau disangrai, katanya sih biar aromanya keluar dan bisa mekar kacang hijaunya. Tapi agak ngeganjel di mata, tuh biji kacang hijaunya kok kelihatan aneh ya? Nggak kayak biasanya, udah mulai ngeluarin serbuk putih gitu. Iya nggak sih? Tapi memang selalu disangrai ya Mas ya, kalau mau bikin. Ya harus disangrai dulu. Wangi. Dia memang
memang pengaruhnya beda ya mas ya kalau antara disangrai dan nggak disangrai? Beda. Kalau nggak disangrai itu istilahnya nggak mekar. Apanya? Kacangnya nggak mekar. Kalau sangrai dulu tuh mekar, bagus. Mumpung si abang lagi sibuk ngegongseng, ngintip dikit lah ke sisa biji kacang hijau yang masih di wadah. Lah, itu hewan apaan ya yang pada jalan? Kalau di zoom lebih dekat, bisa dipastiin ini bukan semut, tapi kutu biji-bijian kayak yang ada di beras. Jumlahnya banyak banget. Rombongan kutu ini pada keluar dari kandangnya. Asli merinding. Kepala langsung gatal-gatal. Berasa tuh kutu pada lompat ke kepala. Mas, tapi kok itu kayak ada tepungnya putih-putih kayak gitu mas? Ini saya belinya udah kayak gini. Ya biasa jualnya udah kayak gini. Tapi masih bagus mas? Ya bagus. Kalau saya dagang tiap hari, dagang udah lama. Nah, saya tahu mana yang bagus, mana yang jelek. Mungkin ya proses penyangraian itu buat matiin kutunya. Tadinya sih kita pikir biji kacang hijau ini mau dicuci dulu. Ternyata salah besar. Biji kacang ini langsung direbus pakai panci presto. Praktis ya. Fungsinya buat apa mas? Kenapa harus di presto nggak di kayak rebus biasa mas? Biar lembut, enak. Selain itu? Ya biar wangi, biar mekar gitu. Sembari nunggu bubur kacangnya matang, si abang gercep marut kelapa. Kelapa ini rencananya mau dibuat santan untuk campuran bubur kacang hijaunya. Tapi lagi-lagi mata jadi sepet lihat yang diparut bentuknya kayak gitu. Mulai nguning dan muncul lendir. Jijai juga ya. Kelapa yang sebelum diparut kan kondisinya kayak gini mas, udah mulai kuning kayak gini mas. Enggak, ini kan cuma luarnya doang. Kalau ini udah cukup bagus. Dalamnya sih ini hasilnya yang udah jadi nih. Tapi tuh nggak apa-apa itu mas, kuning kayak gitu mas? Gak apa-apa, ini sih ini cuma luarnya doang. Kalau buat kasih Masih putih ya? Gimana mau percaya? Lawang dari awal prosesnya ngawur, apalagi ngomongin kelapa ini. Si abang rupanya nggak ngeh kali ya kalau kemarin pas lagi di pasar sempat kita intip waktu doi nyari kelapa. Jelas banget kalau kelapa itu nggak dia beli, tapi mungut di tong sampah. Yang bikin makin surprise, air yang dipakai buat meres kelapanya pakai air kolam kamar mandi langsung. Abis itu nggak pakai acara direbus dulu lagi. Kan sama aja pakai air mentah doang. Wah bang, bakal banyak orang sakit perut gara-gara lo nih. Kelar bikin santan kelapa, doi kembali lanjut proses kacang hijaunya yang udah mulai mekar. Kacang hijau setengah matang itu direbus ulang. Penambahan pemanis yang dibuat dari gula merah dicampur langsung ke adonan bubur kacangnya. Sepuluh menit berlangsung, akhirnya bubur kacang miliknya rampung dibuat. Belum final touch loh ternyata. Masih ada lagi yang perlu dicampur. Apaan tuh yang dicampur? Oh nanti mau masukin sini? Iya, masukin sini. Loh mas, ini tuh apa mas? Ya ini sih sisa kemarin. Ini bubur kacang juga mas? Iya, bubur kacang. Tapi yang sisa... Iya, sisa kemarin. Udah habis. Oh, tapi kenapa ini mas? Rencananya mau diapain ini maksudnya? Ya mau disatuin sama yang baru. Disatuin sama yang ini, yang baru? Yang baru. Loh, emang masih enak kayak gini mas, dicampurin? Iya, enak ya. Ya apalagi saya jualan kan udah lama, udah bertahun-tahun lah. Ya tahu mana yang enak, mana yang enggak gitu. Saya pikir yang lama-lama kayak gini tuh udah akan dibuang mas. Emang Kenapa mas?
masih eman. Eman-eman ya. Iya. Loh, makin ngawur si abang. Udah gitu pakai acara ditambahin pemanis pula. Jumlahnya nggak jelas takarannya. Main cemplungin aja sampai manisnya nampol. Wait, penelusuran masih akan berlanjut. Ada satu target lagi yang mau kita selidiki. Bisikan seorang teman antarkan kami ke sebuah rumah. Kami ketok pintunya. Lagi sibuk ya Mas ya? Wah, ini lagi persiapan buat bikin bubur kacang. Biasa kegiatan sehari-hari. Ini kacang sekarang harganya impornya lagi itu, jadi harganya lumayan, agak mahal. Mahal ya sekarang Mas? Nah, yang kualitas aman. Nah, makanya kita pakai yang bagus-bagus. Tuh. Ya. Apalagi nih pola si abang yang gak beres. Dalam jumlah yang berlebih dan dalam jangka panjang akan berakibat buruk bagi kesehatan. Ada hal menarik perhatian yang dilakukannya di sini. Proses masuknya biji kacang hijau dilakukan 2 kali. Maksudnya apa ya? Mas tadi kan ada 2 kali masuk ini ya, kacang ya, itu apa, kenapa Mas? Bedanya apa Mas? Jadi kalau yang pertama mekarnya agak lama. Nah, kalau yang kawak itu mekarnya cepat, jadi dimasukinnya nggak sama. Tapi hasilnya tetap kok, nanti hasilnya bagus dan baik. Oh sama juga ya? Sama hasilnya sama. Nah, nanti yang hancur-hancur, yang belum matang. Jadi ada durasi waktu memasuk ini. Tapi itu nanti akan mekar juga nanti? Nanti mekarnya sama. Sulit untuk percaya, pembuatan burjo ini normal aja tanpa masukin unsur-unsur yang nggak bener. Bukan curigaan, tapi ini ngaca dari pedagang sebelumnya. Ntar deh, kudu korek-korek nih cari buktinya. Kali ini kita fokus aja dulu sama kegiatan si abang. Nah, sambil nunggu ini mekar, sampai matang kita bikin ketan hitam. Oh ini ketan hitamnya Mas? Iya betul, ini ketan hitam. Kita masukin. Perbandingannya jauh beda Mas? Oh, ketan hitam sama ketan putih. Iya. Itu untuk menggunakan ketan putih kita 1 kilo. Menggunakan ketan hitam ya kita biasanya pakai yang 1/4 kilo. 1/4? Ya 1/4. Nanti kalau ketan hitamnya yang kita banyakin nanti nggak jadi. Ini tuh kayak ngakalin harga bahan bakunya supaya ngirit gitu. Terutama ketan hitamnya yang harganya lebih mahal, hampir 2 kali lipat dari ketan putih. Ya nggak apa-apa sih mestinya, namanya juga orang dagang, pastinya pengen cari profit kan. Step berikutnya pas ketan hitam udah mulai mekar, barulah ditambah gula pasir, biar adonan ketan nggak hambar rasanya. Wah, campuran utamanya bukan gula pasir ternyata. Pemanis tambahan juga ikut nyampur. Takarannya nggak berani komen, lihat aja deh sendiri. Bubur kacangnya udah mulai matang, juga ditambahkan gula pasir. Dan tentunya plus pemanis sintetis yang gak pernah absen dalam setiap prosesnya. Seperti udah punya pakem, pemanis sintetis jadi penolong dalam mendongkrak rasa. Manisnya mantap, lebih mantap. Tapi sama juga bahannya kayak yang tadi itu Mas? Nah, yang tadi masukin ke ketan. Tapi kok ini penambahannya lebih banyak di sini Mas? Ya karena kan bikinnya ininya banyak umurnya.
Sebanyak apapun gula ya, aku rasa kurang merendang. Ini untuk memperkuat aja, Nambah. Gak mau buang waktu buat ngejar dagangan, si abang gercep ngeproses santannya. Pakai cara manual, parutan kelapa itu kemudian diperas sampai saripatinya keluar maksimal. Kalau si abang ini agak mendingan lah dari pedagang sebelumnya. Santan itu kemudian direbus pakai daun pandan biar wangi dikit. Baru aja dipuji, doi malah dadakan masukin bahan yang gak pernah lihat sebelumnya. Mas, yang terakhir masuk itu tadi apa, Mas? Oh, yang terakhir, yang ini. Iya. Ini garam. Memang kalau di sini bentuknya kayak gini. Garam. Tapi kok ini, Mas, bentuknya seperti itu, Mas? Iya, kalau garam kan memang di sini kemasannya seperti itu. Ada ya kan garam bata, ada garam meja, ada. Ini mungkin kalau di sini kita pakainya garam yang seperti ini. Kalau saya lihat, Mas, warna santannya kok nggak putih ya, Mas ya? Oh ya, kebetulan masalah itu tadi di pasar dapatnya kelapanya yang agak tua, jadi hasilnya seperti ini. Tapi untuk rasa bisa diadu lah sama yang udah biasa. Yaelah, ceritanya mau ngakalin kita nih. Nggak sadar mungkin si abang kalau kita sebenarnya udah mantau pergerakan lo di pasar. Ada yang janggal pas doi mampir ke lapak parutan kelapa. Lihat ya, doi nggak banyak basa-basi. Ambil barang, nggak bayar, cuma ngucap makasih doang. Aneh sih yakin bener kalau yang dibelinya ampas parutan kelapa. Kalau mau dicocokin, nge-match banget sama hasil perasan kelapa ini. Coba deh lihat, warna dan kekentalan santannya aja udah luntur. Kayak kagak ada saripatinya lagi. Bukan cuma itu aja. Pas ngecek bahan baku kacang hijau, kita zoom dulu guys. Aima, ngeri kali tuh biji kacang. Kondisinya mulai remuk dan berkutu. Itu artinya dalam burjo yang dibuatnya tersemat mayat-mayat kutu. Ih, geli banget ya. Kalau modelnya gini, bahaya nggak sih? Tidak dilakukan prosedur pemasakan yang benar, bakteri tersebut seperti E. coli ataupun Salmonella akan mengganggu organ-organ pencernaan, khususnya usus dan lambung. Akan menyebabkan penyakit pencernaan seperti diare, disentri, ataupun penyakit tifoid. Sebetulnya untuk penggunaan pemanis buatan ini telah diatur oleh BPOM, di mana penggunaannya sekitar 0,5 gram per kilogram bahan. Dan jika digunakan dalam jumlah yang berlebih dan dalam jangka panjang akan berakibat buruk bagi kesehatan. Please ya guys, semua praktik curang ini jangan dipukul rata dengan pedagang bubur kacang hijau yang lain. Orang jujur yang cari nafkah jauh lebih banyak. Misalnya bubur kacang hijau milik Muhammad Burhan ini salah satunya. Usaha yang berdiri sejak tahun 1975 oleh orang tuanya dan kini sudah turun ke generasi kedua. Perlahan, bisnisnya berkembang dari waktu ke waktu. Usaha yang sudah berkembang hingga 4 cabang ini konsisten mengedepankan kepuasan konsumennya dengan memberikan dan menjaga orisinalitas serta mutu kualitas bubur kacang hijaunya. Maka tak heran, dalam sehari 20 kg bahan baku kacang hijau tidak meleset habis terjual. Semua keberhasilan ini dapat bukan tanpa alasan. Dalam proses pembuatan bubur kacang hijaunya sendiri, Burhan konsisten hanya mau menggunakan bahan baku utama seperti biji kacang hijau kualitas wahid. Proses pemasakannya pun mengedepankan faktor kebersihan dan hanya menggunakan bahan tambahan seperti pemanis alami dari gula murni tanpa ada campuran bahan berbahaya lainnya. Termasuk pemilihan kelapa yang akan diproses menjadi santan pun menggunakan kelapa yang segar. Dan santannya so pasti direbus dulu agar aman dikonsumsi. Semuanya dilakukan untuk mempertahankan mutu kualitas yang nantinya bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Untuk bahan baku, kebetulan kita punya pemasok atau supplier dari pengusaha kacang itu kualitas yang premium,
setiap barang, kiriman barang, kita pasti pakai quality control. Jadi kita cek setiap barang masuk gudang, itu harus betul-betul sesuai dengan spek yang kita butuhkan. Kalau misalnya berjanjinya itu bagus, ternyata barang yang dikirim jelek, ya kita tolak. Kenapa bisa ngambil yang premium ataupun yang super itu? Ya karena kita pesan orang tua jaga kualitas untuk pelanggan biar nggak pada lari. Itu utama, peralatan harus benar-benar higienis. Kacang hijau yang murni, yang super, gula pasirnya juga yang benar-benar yang bagus, tidak ada pemanis buatan. Ya pokoknya pengawet pun tidak ada. Ya karena harus langsung habis. Terus terang karena kita selalu jaga kualitas, tidak ada namanya dimasak ulang ataupun gimana, kita jaga itu jadi fresh, semua barang fresh yang kita jual fresh, tidak ada yang didaur ulang. Dari resep orang tua sampai ke kami itu masih sama, insya Allah tidak kita rubah, dan alhamdulillah pelanggan pun puas. Nggak perlu sampai bergidik berlebihan ya guys. Ini cuma 1-2 pedagang kecil nakal aja kok. Dan yakin banget masih banyak pedagang burjo yang jujur di luar sana. Ingat ya, biar badan makin sehat, rutinin konsumsi burjonya. Oke, Buser investigasi kami cukupkan sampai di sini. Saya Joy Astro. Thanks for watching. I'll see you around.